gereja. Nah, surat ini berjual-belikan. Maka proteslah Martin Luther, membuat gerakan reformasi dalam gereja. Lebih jauh lagi kemudian muncul gerakan sekuler, gerakan yang anti agama, gerakan yang ingin membuang agama dalam kehidupan mereka. Sampai karena puncak mereka kebencian pada tokoh-tokoh agama, lahir semboyan namanya semboyan anti klerikalisme, gerakan anti klerikalisme, anti tokoh agama. Mereka punya semboyan begini dalam bahasa Inggris: beware if you are in front of a woman. Hati-hati jika Anda berada di depan seorang wanita. Di Eropa dulu wanita itu hina, karena dalam ajaran mereka wanita dianggap bertanggung jawab atas terusirnya Adam dari surga. Maka wanita dianggap jelmaan iblis, sehingga wanita di sana disebut dengan femina. Femina itu artinya dari kata fides dan minus. Fides itu iman, minus itu kurang. Jadi sebutan femina itu sebetulnya artinya makhluk yang kurang iman. Itu maka nanti di Eropa banyak sekali pembunuhan terhadap wanita. Alat-alat penyiksaan wanita kalau kita lihat dan peninggalan Eropa sampai sekarang masih ada disimpan di museum-museum mereka. Itu luar biasa. Nah, maka lahir nanti gerakan feminisme, ya, gerakan pembebasan wanita itu dari barat, karena mereka dulu memang menindas wanita. Dulu laki-laki boleh kawin sebebas-bebasnya. Malah di zaman Yunani kuno dulu perempuan itu tidak boleh keluar rumah, ya, kalau keluar rumah dia disamakan dengan pelacur. Nah, tugas perempuan waktu itu hanya melahirkan anak. Di Yunani dulu tugasnya hanya melahirkan anak saja, ya, sedangkan suami kalau mau cari senang-senang dia dengan pelacur di luar. Tapi perempuannya gak boleh keluar, dia di rumah melahirkan anak saja, sudah, itu tugasnya perempuan. Ya, itu jadi kayak ayam peternak lah gitu, ya. Itu seperti itu dulu. Maka nanti kalau kita lihat gerakan ini, ya, feminisme ini, ya begitu. Sehingga mereka mengatakan hati-hati jika Anda di depan seorang wanita, karena wanita nggak bisa dipercaya. Hati-hati, beware if you are behind a mule. Hati-hati jika Anda di belakang keledai. Jadi kata mereka, kalau ada di belakang keledai, hati-hati sepak. Tapi yang ketiga, beware if you are in front or behind a priest. Ya, hati-hati jika Anda berada di depan atau di belakang pendeta. Itu semboyan masyarakat itu. Saking bencinya mereka sama tokoh agama yang dianggap derajatnya lebih rendah daripada keledai atau perempuan. Jadi kebencian mereka di Perancis banyak sekali pendeta-pendeta yang dibunuh waktu revolusi Perancis tahun 1789. Maka kalau ada sekalian melihat, ya, gerakan di Eropa, dan salah satunya dimotori oleh Freemasonry. Ya, Freemason itu berdiri di Inggris tahun 1717, gampang angkanya diingat. Ya, pertama kali gerakan Freemason itu di Inggris tahun 1717. Kemudian Freemason ini apa misinya? Dia tanya semboyan Freemason itu: liberty, equality, fraternity. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Gerakan kebebasan ini bebas dari apa? Bebas dari agama. Maka masyarakat Eropa setelah itu nggak mau diatur agama lagi. Ya, mereka masuk zaman Renaissance, ya, mereka masuk zaman baru. Sudahlah, agama sudah pernah ngatur kita selama hampir 1000 tahun, dan kita susah, kita sengsara, kita mundur. Mereka terbelakang sekali waktu. Mereka bangsa yang disebut dengan zaman the Dark Ages of Europe. Maka mereka bilang Renaissance. Ya, Renaissance itu apa? Artinya rebirth, lahir kembali. Jadi bangsa Eropa itu mengatakan, setelah kami membuang agama, ya, maka kami sekarang lahir kembali. Ya. Nah, motornya termasuk gerakan Freemason ini. Maka mereka, orang-orang Eropa pada lari ke Amerika. Kan? Kenapa di Amerika patungnya liberty atau kebebasan? Dan kata yang paling suci dalam kehidupan mereka adalah kata kebebasan. Maka semboyan mereka adalah freedom. Lihat aja Amerika itu freedom of religion, freedom of ini, freedom of ini. Karena bagi mereka, mereka sudah muak dengan agama, maka kami ingin bebas. Patung liberty itu patung simbol kebebasan dari agama. Kami nggak mau lagi agama. Jadi itu latar belakangnya kenapa kemudian gerakan-gerakan liberal di seluruh dunia itu adalah sebagai gerakan pembebasan dari ajaran agama.
Manusia tidak mau lagi diatur oleh agama. Kami bisa ngatur sendiri. Dulu kami diatur oleh agama, diatur oleh wakil Tuhan, kami susah. Kami mundur, kami terbelakang. Ya, ilmu pengetahuan tidak berkembang, ya, sains mati. Bahkan penindasan-penindasan atas nama agama berlangsung. Jadi makanya kemudian Freemason ini berkembang di Amerika, ya, dan yang menggerakkan revolusi Amerika tahun 1776 itu orang tokoh-tokoh Freemason, ya, George Washington, Thomas Jefferson. Nah, Freemason menariknya masuk ke Indonesia tahun 1764. Jadi sebelum revolusi Amerika, Freemason sudah masuk, dibawa oleh orang-orang Belanda loh. Karena jadi orang-orang yang anti paus. Kalau kita lihat peta Eropa ya, selatan itu Katolik, ya, dia terjadi Itali, Prancis, Spanyol, itu selatan itu Katolik. Begitu ke utara itu Protestan, itu pemberontak, yang protes-protes, makanya disebut Protestan karena dia protes. Ya, itu nama agama. Jangan kalau anaknya protes dibilang kamu Protestan, nggak bener ya. Jadi Katolik itu artinya universal, Katolikos. Jadi kalau saya berpikir secara universal, jangan kita mengatakan saya berpikir secara Katolik. Secara bahasa benar, secara bahasa benar. Tapi hati-hati kalau kita sebab itu sudah menjadi makna khusus. Nanti orang-orang liberal karena mau merusak makna Islam, dia kembalikan Islam ke dalam makna bahasa. Ya, mereka katakan Islam itu bukan nama agama, tapi sikap pasrah. Karena betul nama Islam memang artinya aslamanya sebelum Islaman sikap pasrah. Tapi Islam bukan lagi makna bahasa. Islam sudah menjadi makna khusus, ya, istilah, ya, technical term. Nah itu jadi saya kembali ke tadi ya, gerakan liberal ini, ya, seluruh dunia masuk. Nah kemudian orang-orang agama berpikir sekarang yang berkuasa, yang menang adalah orang-orang yang anti agama. Barat modern itu adalah peradaban yang anti agama. Ada seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam dan menjadi cendekiawan Muslim namanya Muhammad Asad. Ya, dia nulis buku Islam at the Crossroads, Islam di simpang jalan. Ya, di buku itu dia katakan bahwa Western civilization atau modern Western civilization, jadi peradaban Barat modern itu adalah peradaban yang irreligious in its very essence, peradaban yang anti agama pada jantungnya, pada dasarnya. Baik, dia tidak bersahabat untuk Kristen, dia tidak bersahabat untuk Islam, dan tidak bersahabat untuk Yahudi. Ya. Nanti kemudian agama-agama ini harus tunduk kepada sekuler, kepada nilai-nilai baru. Jadi itulah yang menjadi agama ditawarin di Barat. Sekarang kamu mau hidup nggak di zaman modern? Kalau mau, udah ubah ajaran Anda, sesuaikan dengan nilai-nilai baru yang bukan nilai agama lagi. Maka kemudian terjadilah pemberontakan besar-besaran di Eropa terhadap agama. Dalam wujud apa? Dalam wujud membuang seluruh ajaran agama dari kehidupan. Agama hanya urusan personal. Ya, sekuler yang ekstrim kemudian terjadi di daratan komunis. Agama dianggap sebagai candu, ya, musuh, karena dia melemahkan. Tapi di Barat agama dianggap urusan personal. Maka kalau kita di Eropa sekarang ini, yang repot itu bukan hanya orang Islam, orang Kristen juga bingung. Tahun lalu saya ke Inggris, dari data-data gereja di sana, sekarang ini rata-rata yang ke gereja seminggu sekali itu tinggal sekitar 7%. Diperkirakan nanti tahun 2000 sekian, 2016 atau 2020, itu tinggal 0,0 sekian persen. Kita akan lihat banyak sekali gereja yang dijual, ya, gereja yang dilelang, gereja juga menjadi studio foto, menjadi bar, menjadi masjid, menjadi apa aja, banyak sekali. Dan mereka kebingungan, gimana lagi? Karena rata-rata mereka sudah ateis, mereka sudah tidak percaya. Formalnya mereka Kristen, ya, tapi mereka sudah tidak percaya. Di Amsterdam ada seorang pendeta di Indonesia yang meneliti perkembangan Kristen di Eropa. Di kota Amsterdam misalnya dulunya itu 90% Kristen. Sekarang 60% lebih mengatakan mereka ateis. Di Jerman tahun 80-an itu sudah hisap riset, 50% lebih mengatakan agama sudah tidak diperlukan lagi. Kita lihat makanya mereka nggak mau kan aturan hukum agamanya nggak dipakai lagi. Contoh yang paling jelas ya, nanti yang salah satu gerakan liberal ini
adalah gerakan